Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya seputar APK teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi Akulaku ya. Dimana di aplikasi Akulaku ini sudah gagal ya, bukan telat lagi teman-teman ya. Ini sudah gagal artinya karena sudah mencapai hampir 5 tahun teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan karena banyak sekali teman-teman dari subscriber saya yang sudah gagal atau telat bayar di aplikasi Akulaku ya, yang sudah panik ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas atau berbagi info ya buat kalian khususnya yang saat ini terjerat di aplikasi Akulaku ya. Oke, sebelum saya menjelaskan ya tentang gagal di aplikasi Akulaku ini yang hampir 5 tahun ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini ya, like, komen, dan share ke teman kalian agar apa yang kalian tahu teman kalian juga tahu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Oke, di sini saya mempunyai aplikasi Akulaku ya yang sudah telat hampir 5 tahun ya. Mungkin pertanyaan dari teman-teman ya, dipastikan Bang, apakah sudah pernah didatangi DC? Itu yang pasti ya. Karena pertanyaan dari teman-teman itu biasanya ada yang telat bayar ya, sekitar 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 minggu, 2 minggu. Itu yang paling panik biasanya teman-teman. Apakah DC akan datang? Itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini untuk pinjaman 4.200.000 ya. Kalian bisa lihat teman-teman ya. Belum dibayar ya. Ada tagihan yang terlambat 1647 hari. Jadi artinya sudah gagal ini teman-teman karena sudah hampir 5 tahun ya. Ini selama hampir 5 tahun ini masih belum ada DC teman-teman ya. Ini untuk daerah Jawa lah teman-teman ya. Untuk daerah Jawa saja ya ini ya. Ini masih aman-aman aja. Sebenarnya kalau meskipun bukan daerah Jawa aman ya. Yang penting kalau teman-teman gagal atau telat bayar di aplikasi Akulaku, misalkan kalian tidak ada dana, cukup kalian konfirmasi saja ya. Konfirmasi misalkan kalian ada chat WA dari pihak aplikasi, biasanya kan kalian akan dicat ya. Karena kalian masih belum bayar kan, pastinya ada chat satu hari biasanya sampai 3 sampai 5 nomor yang berbeda biasanya cara penagihannya. Nah, misalkan kalian dapat 5 nomor yang berbeda ya dari pihak aplikasi Akulaku, misalkan kalian telat, kalian cukup balas aja 1 atau 2 nomor aja ya, konfirmasi, bilang masih belum ada dana Pak ya, seperti itu aja. Nah, misalkan ada telepon, kalian angkat ya, angkat saja, kalian tidak usah panik ya. Bang, gimana saya mau angkat, saya dimaki-maki. Biasanya ada juga yang seperti itu ya, yang pertanyaan dari teman-teman juga sih, Bang gimana saya mau angkat, saya biasanya dimaki-maki. Nggak usah takut, biarin aja. Semakin kalian berani dari pihak aplikasi, semakin tidak mengancam kalian. Semakin kalian takut dari pihak aplikasi, semakin meneror kalian. Seperti itu kalau kita gagal atau telat bayar di aplikasi Akulaku ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini sejauh ini masih belum ada DC, tapi cara penagihannya ya dari dulu ya seperti itu memang, cuman WA, chat, telepon, itu saja. Teror itu sudah biasa. Kenapa Bang saya diteror terus dari pihak Akulaku? Memang seperti itu cara penagihan dari Akulaku, memang ya neror aja, sebenarnya tidak ada kok, yaitu cuman teroran. Misalkan kalian panik, dari pihak aplikasi semakin meneror kalian karena ketahuan kalau kalian sudah panik. Kenapa kok bisa tahu? Ya karena kalian tidak pernah balas. Ada chat, ada WA nggak dibalas, ada telepon kalian blokir karena kalian ketahuan kalau sudah takut. Sebenarnya kalau kita telat atau gagal bayar tidak usah takut. Misalkan kalian nggak ada dana, apa yang ditakutin ya? Takut DC datang ke rumah. Nah, ini contohnya 4.200.000 aman-aman aja. Sampai 5 tahun aman. Sebenarnya kalau hutang ya tetap kita bayar sebenarnya sih, karena hutang dibawa mati. Tapi setidaknya misalkan kalian masih belum mampu, kalian tidak usah takut, tidak usah panik.
takutnya DC-nya ke kantor. Tidak ada, itu cuman gertakan saja atau cara penagihan dari pihak aplikasi. Jadi aplikasi ya atau cara penagihan dari pinjaman online itu memang segala cara yang dilakukan agar kalian segera melunasi. Intinya seperti itu. Kalau kita telat, jadi intinya kalau misalkan kalian belum bisa bayar atau masih belum bisa melunasi tagihan tersebut, kalian akan dapat teror ya, seperti itu aja. Dan untuk penyebaran data teman-teman ya, untuk penyebaran data sejauh ini masih belum ada, tapi cuman ada sih beberapa kontak aja ya, mungkin 1, 2, 3 lah ya. Di luar Kondar biasanya ada yang enggak, ada yang ada ya. Intinya bukan sebar data ke seluruh kontak. Kalau disebar itu biasanya ya ke seluruh kontak itu disebar, tapi tidak berani dari pihak pinjaman online Aku Laku, tidak berani karena dia sudah apa ya, sudah legal teman-teman ya. Beda sama pinjaman online ilegal seperti itu. Jadi misalkan kalian apa ya, masih belum bisa bayar atau melunasi hutang di aplikasi Aku Laku, kalian cukup respon, maksudnya dibalas, misalkan ada chat gitu aja kok, udah usah panik. Ini bener gak bang, DC mau datang ke RT RW, ke rumah melalui RT RW? Itu sudah bohong, bener gak akan datang 100% ya. Jadi buat kalian tidak usah panik ya, karena banyak teman-teman yang gagal cuman 800, cuman 1 juta koma berapa, sudah panik. Gimana bang, ini solusinya? Sudah saya panik, ini sudah diteror. Itu hanya teror atau cara penagihan dari pihak Aku Laku saja ya. Intinya meneror aja teman-teman ya, nggak ada yang lain. Nah misalkan memang mau datang ya, DC itu misalkan memang mau datang ke rumah kalian, biasanya kalau memang datang itu 3 bulan atau lebih dari 3 bulan bisa saja ya. Karena banyak sekali sih teman-teman yang gagal, yang sering curhat sama saya, tagihan 5 juta, ada yang 11 juta, ada yang 7 juta, itu bahkan tidak didatangi gitu loh. Ada yang cuma tagihan 1 juta ya, kurang lebih 1 juta, ada yang didatangi. Tapi teman-teman yang didatangi itu ya biasanya kan sharing sama saya ya, atau chat sama saya, itu nomor yang didaftarkan itu hilang atau dibuang. Itu bisa saja DC datang ke rumah, karena misalkan nomor yang didaftarkan ke pihak aplikasi itu ya, nomor yang kita daftarkan itu biasanya kan sama teman-teman, biasanya kalau sudah panik atau takut biasanya dibuang biar tidak hubung. Nah itu bisa saja terjadi datang DC-nya karena kalian dianggap kabur, sudah tidak mau tanggung jawab ya, karena nomor yang didaftarkan sudah tidak aktif. Jadi dari pihak aplikasi tidak bisa menghubungi. Nah seperti itu. Jadi itu bisa saja DC datang ke rumah. Kebanyakan yang didatangi ya seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian misalkan kalian telat ya, apalagi nominal kecil, itu tidak bakalan datang 100% lah ya. Misalkan sudah dapat chat seperti ini bang, ada surat ataupun foto DC lapangan sudah ada di jalan atau gimana, itu hanya modus atau cara penagihan saja ya. Oke teman-teman, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak. Tapi setidaknya misalkan kalian masih belum bisa bayar pinjaman di aplikasi Aku Laku ini, kalian cukup respon aja biar DC-nya tidak datang ya. Karena banyak yang sharing sama saya pinjaman sampai 5 juta, 7 juta, 10 juta aman. Sampai sekarang ada yang sampai 1 tahun. Bahkan ini 4.200.000 aman, hampir 5 tahun. Ini untuk daerah Jawa loh ya, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Jawa Barat ada sebagian aja yang didatangi seperti itu. Jadi intinya cukup kalian respon aja dengan baik, itu aja mungkin aman dari saya. Karena saya ini bukan pengalaman saya saja ya, pengalaman dari teman-teman juga yang saya share ke kalian ini, agar kalian yang saat ini gagal di pinjaman Aku Laku tidak panik ya, dan tidak ketakutan. Seperti itu aja teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.